Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be only to Allah Subhanahu wa Ta'ala and to Muhammad the Prophet, peace be upon him. Good morning, how are you? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Mudah-mudahan kamu selalu sehat dan Pak Guru memberikan motivasi kepada kamu semuanya untuk rajin belajar, semangat belajar. Karena hanya anak-anak yang demikian yang insya Allah akan sukses dalam belajarnya maupun hidupnya. Dan buanglah jauh-jauh sifat malas, karena sifat malas itu hanya akan membawa pada kejelekan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan cita-citamu bisa tercapai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membantu kalian belajar bahasa Inggris, yaitu tentang proverb atau peribahasa. Peribahasa adalah suatu kelompok kata yang mengandung aturan tetap dan biasanya berisi perilaku hidup, nasihat atau motivasi bekerja dan sebagainya. Dan biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa kiasan yang mengandung maksud tertentu. Karena itu, perhatikanlah penjelasan Pak Guru ini, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Pengertian proverb. Proverb adalah sebuah kalimat sederhana atau singkat yang biasanya digunakan untuk mengumpamakan sesuatu atau kebenaran nyata yang bertujuan untuk mendidik lewat kata-kata mutiara atau disebut juga dengan peribahasa. Proverb biasanya akan membimbing dan mendidik kita untuk bagaimana orang harus berperilaku dan merupakan kesepakatan dan persetujuan halayak ramai. Proverb adalah peribahasa atau pepatah yang terdiri dari kelompok kata atau kalimat yang menyatakan maksud, keadaan seseorang, ataupun hal yang mengungkapkan tentang perbuatan, kelakuan, atau hal tentang seseorang. Proverb dapat juga diartikan sebagai ungkapan yang tidak langsung, namun tersirat menyampaikan suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengar. Pengertian lain menurut Kamus Linguistik proverb adalah penggalan kalimat yang telah membeku bentuk, makna, dan fungsinya dalam masyarakat. Ciri-ciri proverb. 1. Kata-kata yang ada pada proverb memiliki struktur yang tetap. Artinya kata-kata dalam proverb sudah pasti dan tidak dapat diubah. 2. Proverb biasanya digunakan dengan tujuan untuk menyindir atau juga memperindah bahasa. 3. Proverb menggunakan kata-kata yang teratur, enak didengar, serta memiliki makna. 4. Proverb biasanya diciptakan atau dibentuk berdasarkan pandangan atau perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat. 5. Proverb dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga peribahasa akan melekat di mulut masyarakat hingga turun-temurun. Jenis-jenis proverb. Proverb dalam bahasa Inggris hampir sama dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Adapun jenisnya adalah sebagai berikut. 1. Bidal atau pameo. Bidal adalah salah satu jenis peribahasa yang mengandung ungkapan baik itu sindiran, ejekan, dan juga peringatnya. Contoh, life reluctant to die doesn't want to. Hidup segan mati tak mau. Ashamed to ask astray on the road, malu bertanya saat di jalan, dan sebagainya. 2. Pepatah. Pepatah adalah salah satu jenis peribahasa yang mengandung ajaran atau nasihat dari orang tua, dan biasanya peribahasa ini digunakan untuk mematahkan lawan bicara. Contohnya, like the earth and the sky, bagai bumi dan langit. Like the fall of the moon, bagai kejatuhan bulan. Little by little, long to be a hill. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit.
let the slow origin be safe. Biar lambat asal selamat dan sebagainya. 3. Perumpamaan. Perumpamaan adalah jenis peribahasa yang berisi kata-kata yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan biasanya diawali dengan kata bagai, bak, seperti, dan lain sebagainya. Contohnya, like a battle not split into, bagai pinang dibelah dua. Like a tiger hiding its claw, bagai harimau menyembunyikan kuku, dan lain sebagainya. 4. Ungkapan. Ungkapan adalah kalimat kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Contoh, rumors atau kabar angin, big head, besar kepala, dan sebagainya. 5. Tamsil atau ibarat. Tamsil adalah kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat yang bertujuan untuk membandingkan suatu hal atau perkara. Contohnya, the elders of Taro are getting older the more they become. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi, dan sebagainya. 6. Semboyan. Semboyan adalah kumpulan kata, kalimat, atau frasa yang digunakan sebagai prinsip atau pedoman. Contohnya, save rich base, hemat pangkal kaya, diligent base smart, rajin pangkal pandai, clean healthy base, bersih pangkal sehat, dan lain sebagainya. Contoh proverb, the early bird catch the worm. Proverb ini merupakan gaya peribahasa yang bertujuan untuk mengingatkanmu atau orang lain bahwa orang yang cepat akan mendapatkan manfaat. Di dalam bahasa Indonesia, peribahasanya adalah siapa cepat, dia dapat. 2. An apple a day keeps the doctor away. Kesehatan itu penting. Ingatkan dirimu untuk memiliki kebiasaan sehat dengan peribahasa ini. 3. Action speaks louder than word. Kata-kata bukan apa-apa jika tidak ada bukti yang menguatkannya. Dalam hal ini, bukti itu adalah aksi. 4. All good things must come to an end. Di kehidupan semuanya akan memiliki akhirnya, bahkan hal-hal yang menyenangkan sekalipun. 5. A journey of 1,000 miles begin with a single step. Tidak akan ada hal yang dicapai jika kamu tidak memulai dari sekarang, adalah hal yang berusaha disampaikan proverb ini. 6. A street in time save 9. Maknanya adalah fix the problem now because it will get worse later, atau segera selesaikan sesuatu sebelum memburuk. 7. Don't beat a dead horse. Maknanya adalah move on. This subject is over, atau tidak perlu membahas lebih jauh dan lanjutkan saja ke topik selanjutnya. 8. He who loves last, loves loudest. Maknanya adalah I will get you back for what you did, atau setiap yang dikerjakan pasti ada akibatnya. Baiklah anak-anak, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami apa yang telah disampaikan tadi. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Pak Guru atau siapapun yang bisa membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris. Oke, thank you very much. See you tomorrow, inshallah, in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.